nama gue Verly Johan Edward Wena. Saat ini gue bekerja di RCTI dan jabatan gue sekarang adalah di Section Head Marketing. Dan Section Head Marketing ini tugas gue adalah untuk menghandle klien saat mereka beriklan di TV atau di tempat dimana gue bekerja di RCTI. Apa sih yang menginspirasi Kak Verly untuk memulai karir di bidang ini? Saat itu yang menginspirasi gue sebenarnya sederhana adalah gue pengen terlibat langsung di industri kreatif karena memang gue dulu suka sekali dengan yang namanya konten. Gue juga suka dengan kegiatan-kegiatan audiovisual. Jadi kayaknya tempat itu adalah yang paling cocok adalah TV sih untuk menginspirasi gue. Boleh nggak sih Kak diceritakan awal mula Kak Verly ketika memulai karir ini? Boleh. Jadi di tahun 2015 gue berkesempatan untuk bergabung di salah satu TV swasta besar yaitu Trans TV. Jadi gue di sana menjadi tim production. Saat itu gue menjabat sebagai kreatif dan gue inget banget pada saat itu program pertama gue adalah Mission X, di mana program itu gue harus syuting ke luar kota dan itu menyenangkan sekali karena akhirnya kita bisa naik pesawat seperti kayak naik angkutan umum biasa gitu. Kita tiap minggu naik pesawat, kita pergi ke luar kota dan itu menyenangkan sekali sampai akhirnya di 2018 gue memutuskan untuk pindah salah satu TV swasta yang juga besar yaitu di RCTI, di mana gue kerja sampai sekarang. Dan di sana gue mencoba terobosan yang baru atau mungkin gue mencoba mengambil resiko ketika keluar dari zona nyaman gue di produksi, ada di marketing. Tantangan terbesar yang pernah Kak Verly hadapi dalam perjalanan karir dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesar mungkin saat itu bahkan sampai saat ini gue harus mungkin bisa dibilang adalah salah satu orang yang survive ketika waktu di Trans TV ya, karena mungkin banyak yang tidak tahu bahwa ketika kita bekerja di production itu benar-benar kita akan menghabiskan hampir 80% atau 90% waktu, dimana pada saat itu tentu ya buat kita waktu itu untuk kita pengen main, kita ingin menghabiskan waktu sama keluarga juga sangat penting, tapi memang profesionalisme memang harus dituntut di sana. Untuk menjadi seorang broadcaster menurut gua adalah orang yang harus siap secara mental dan harus siap secara harus berkorban, bahkan berkorban secara waktu juga. Dan itu tantangan terberatnya ketika kita atau gue pribadi tidak bisa pulang ke rumah dan harus stay di kantor hampir dalam waktu 3 bulan mungkin. Itu sih tantangan terbesarnya. Cara mengatasinya saat itu gue cuman ya kita punya komunikasi tentunya dengan orang tua, kita bisa video call, kita bisa teleponan. Menurut Kak Verly, seberapa penting sih jaringan profesional atau networking dalam membangun karir? Wow, pertanyaan yang bagus nih. Networking itu penting karena gue dari dulu percaya bahwa skill kita itu penting, tapi bukan yang terpenting. Lebih ke attitude kita, terus juga etos kerja kita, dan yang paling penting menurut gue adalah networking. Karena apa? Gue bilang kayak gitu karena gue selalu beranggapan seandai pun gue bisa memiliki banyak skill atau gue bisa memiliki banyak keterampilan, tapi kalau gue tidak bisa menjual itu, gue rasa gue nggak akan jadi seperti sekarang. Karena networking itu adalah kesempatan yang kita bisa dapatkan, yang bisa kita lakukan itu peluangnya, dan peluang tanpa kesempatan itu nggak akan pernah jadi apa-apa sih. Ada saran nggak sih dari Kak Verly bagi seorang yang ingin memulai karir di bidang yang sama? Oke, kalian kalau misalkan pengen ada di industri, aku bilang ini industri ya, industri kreatif atau industri televisian atau apapun itu, sebenarnya yang pertama itu yang paling penting adalah karakter kalian dulu sih. Kalian harus menjadi seseorang yang bisa bermanfaat. Lalu yang kedua adalah kalian harus menjadi orang yang kreatif. Kreatif itu bukan hanya sekedar konten, tapi kreatif itu bagaimana kalian bisa meng-create hidup kalian, bisa bermanfaat, bisa berguna bagi minimal untuk diri kita sendiri, tidak merugikan orang lain tentunya. Lakukan apa yang kalian ingin lakukan sejujurnya. Lakukanlah dengan hati kalian, cintailah apa yang kalian lakukan, dan jangan pernah mengutuki apa yang pernah kalian lakukan, karena baik atau buruknya itu adalah pengalaman hidup kalian. Yang menentukan hari esok adalah hari ini. Saran gue lebih ke arah jujurlah dalam hidup ini. Jadi apa yang kalian mau,
dan ketika kalian menginginkan itu, berusaha, berdoa, dan berjuanglah untuk itu. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua. Semoga apa yang gue ceritakan bisa bermanfaat dan juga bisa berguna bagi teman-teman yang menonton ini. Dan gue juga minta maaf kalau memang ada kesalahan kata mungkin secara gestur gue juga ada kesalahan. Gue minta maaf secara pribadi. Gue juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah meliput gue hari ini, yang menginterview gue. Ada Yusi, Gloria, Raffi, Saira, dan juga Hamid. Semoga kalian juga sukses dengan proyek kalian, dan ke depan untuk tugas-tugas kalian ataupun kuliah kalian bisa selesai dengan baik. Dan tentunya bukan hanya untuk kuliahnya aja, tapi setelah kalian selesai di dunia akademik ini, kalian bisa menuju ke dunia profesional dan tentunya bisa menjadi bermanfaat bagi diri kalian, keluarga kalian, dan berharapnya untuk Indonesia. Gue Verly, terima kasih.